Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Nadine Cynthia dari kelas 1D ingin menjelaskan tugas Pirate Test. Itu yang pertama ada judulnya. Judul penelitiannya tuh pengaruh edukasi farmasi terhadap pengetahuan pasien tentang penggunaan obat antihipertensi di apotek kampus. Penjelasan singkat judulnya. Penelitian ini merupakan studi observasional lapangan atau field research yang dilakukan di apotek kampus untuk mengevaluasi efektivitas edukasi yang diberikan oleh mahasiswa farmasi terhadap peningkatan pengetahuan pasien hipertensi tentang penggunaan obat antihipertensi. Nah, penelitian ini menggunakan desain pretest dan posttest. Pada kelompok subjek yang pertama, atau pirate samples, di mana pengetahuan pasien diukur sebelum pretest dan sesudah posttest, diberikan edukasi farmasis. Subjek penelitian adalah pasien hipertensi yang mengunjungi apotek kampus untuk berkonsultasi dan mengambil obat antihipertensi. Mahasiswa di 3 farmasi memberikan edukasi mengenai dosis, waktu minum obat, efek samping, dan pentingnya kepatuhan minum obat. Penggunaan Pirate Test dipilih karena data bersifat berpasangan, sama-sama subjek yang diukur 2 kali, dan berskala interval atau rasio, atau skor pengetahuan 0 sampai 100. Nah, yang ketiga ini kita ada hipotesa. Hipotesis nolnya atau H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor pengetahuan pasien tentang penggunaan obat antihipertensi sebelum dan sesudah edukasi farmasis. Hipotesis alternatif H1-nya terdapat perbedaan signifikan antara skor pengetahuan pasien tentang penggunaan obat antihipertensi sebelum dan sesudah edukasi farmasis. Tingkat signifikansinya itu A sama dengan 0,05 atau 5%. Di sini terdapat ada simulasi datanya. Nah, ini adalah data simulasi skor pengetahuan 20 pasien hipertensi skala 0 sampai 100. Nah, rata-rata pretestnya itu sama dengan 47,65, rata-rata posttestnya 71,35, rata-rata selisihnya plus 23,7. Tutorial SPSS-nya itu yang pertama persiapan data. Buka program SPSS, klik variable view, buat 2 variabel, variabel 1 name pretest, tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya skor pengetahuan sebelum edukasi, measure-nya skala. Variabel 2, nama posttest, tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya skor pengetahuan sesudah edukasi, measure-nya skala. Kemudian kita klik data view, masukkan data sesuai tabel di atas. Nah, yang B, uji normalitas. Sebelum melakukan Pirate Test, data harus berdistribusi normal. Lakukan uji normalitas pada selisih kedua variabel. Klik menu Transform, Compute Variable. Pada target variabel, ketik selisih. Pada numeric expression, masukkan posttest, pretest, dan klik OK. Klik menu Analis Deskriptif Statistik, kemudian Explore. Kemudian masukkan variabel selisih ke kotak dependent list. Klik plots, centang normality plot with test. Klik continue, terus OK. Tengok output test of normality-nya. Jika nilai sig atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal. Jika nilai sig-nya lebih kurang dari 0,05, data tidak normal. Yang ketiga itu prosedur Pirate Sample T-Test. Kita klik menu analis, seperti contoh ini, compare means, Pirate Sample Test. Pada kotak dialog, klik variabel pretest, kemudian klik variabel posttest, dan klik berurutan. Klik tanda panah ke kanan untuk memasukkan kotak Pirate Variables. Pastikan pasangan variabel muncul sebagai pretest atau protest. Klik option
confidence intervalnya 95 derajat, %, klik continue, kemudian klik OK untuk melanjutkan analisis. Nah, yang keenam itu output SPSS, tabel 1 Paired Sample Statistik. Di sini terdapat ada mean-nya, ada standar defisiasinya, standar error-nya. Per satunya pretestnya nilainya 47,65, mean-nya 1,40, post-testnya 71,35 dengan mean 1,2. Tabel 2, paired sample correlation-nya itu per 1 pretestnya 20,245, post-testnya 0,28. Tabel 3, paired sample t-testnya, paired different mean, standar defisiasinya, standar errornya, dan 90% CL of the difference. Sini. Yang ketujuh, interpretasi output. Interpretasi tabel satunya, rata-rata skornya itu sebelum edukasi 47,65 sampai dengan 6,30. Rata-rata skor pengetahuan sesudah edukasi 71,35. Secara deskriptif, terjadi peningkatan sebesar 23,7 poin. Interpretasi tabel 2 atau paired sample correlation, nilai korelasi atau R-nya sama dengan 0,245 dengan p-value 0,298. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan signifikan antara skor pretest dan post-test. Artinya, peningkatan pengetahuan tidak bergantung pada nilai awal pasien. Nah, interpretasi tabel 3-nya, paired sample t-testnya itu statistik uji, mean difference, itu dapat min 23,700. Selisih rata-ratanya sampai itu adalah selisih rata-rata pretest dan post-test. Standar defisiasinya 4,215. Standar errornya 0,94, nilai t-hitungnya min 25 derajat, kebebasannya 19. Nilai p-value-nya itu 0,000. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig 2 dikurang 2 min telet sama dengan 0,002 itu kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara skor pengetahuan sebelum dan sudah edukasi. Interval kepercayaannya 90%. Lowernya min 25,673, uppernya min 21737, interval tidak memuat nilai 0 yang mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan. Nah, sini kesimpulannya, berdasar hasil nilai analisis paired sample t-test yang dilakukan terhadap data penelitian observasional lapangan di apotek kampus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peningkatan signifikan pengetahuan pasien hipertensi tentang penggunaan obat antihipertensi setelah diberikan edukasi oleh mahasiswa farmasi, yaitu p-value-nya sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Mahasiswa rata-rata peningkatannya sebesar 23,7 poin. Nah, yang secara klinis dan statistik bermakna. Edukasi farmasi efektifnya sebagai intervensi non-farmakologis untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang kepatuhan pengobatan, dosis, waktu minum obat, dan manajemen efek samping obat antihipertensi. Implikasi praktisnya, program edukasi oleh mahasiswa D3 Farmasi di apotek kampus dapat diimplementasikan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan outcome terapi pasien hipertensi. Saran yang harus diperbaiki, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel lebih besar dan follow-up jangka panjang untuk mengevaluasi dampak edukasi terhadap kepatuhan minum obat dan kontrol tekanan pasien. Saya juga mencantumkan link video tutorialnya. Nah, baiklah, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.